Yesus Kristus berkata, "Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan tinggal dalam kebenaran Tuhan." Lalu, apa arti tinggal dalam kebenaran Tuhan itu? Maksudnya, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan tinggal dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca bersama. Di sini dikisahkan bahwa pada waktu itu, ada seorang murid bernama Yudas. Tetapi bukan Yudas, melainkan Yudas yang dipanggil Datan. Murid itu bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa engkau menyatakan diri secara langsung kepada kami, tetapi tidak kepada dunia?" Lalu ia menjawab, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan tinggal dalam kebenaranku. Bapakku juga akan mengasihinya. Dan kita akan pergi kepada Bapa untuk tinggal bersama-sama. Orang yang tidak mengasihi aku tidak akan tinggal dalam kebenaranku. Sebenarnya, kebenaran yang kamu dengar bukanlah milikku, tetapi milik Bapa yang mengutus aku. Ketika aku masih bersama kamu, aku sudah memberitahukan semua ini kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang dijanjikan Bapa atas namaku, akan menyampaikan segala sesuatu ini kepadamu, agar kamu mengingat semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, jika seseorang mengasihi Tuhan, ia akan tinggal dalam kebenaran Tuhan." Dan kemudian ia berkata pula, "Kebenaran ini bukan milik Tuhan, tetapi merupakan anugerah ilahi." Di sini maksudnya adalah tinggal dalam kebenaran Tuhan. Artinya, berada di dalam Roh Kudus dan Roh Tuhan. Kebenaran, yakni berada di dalam kebenaran Tuhan. Jika seseorang mengasihi Tuhan, maka ia akan taat kepada Roh Tuhan, taat kepada Roh ilahi. Dan dengan begitu ia tinggal dalam kebenaran Tuhan. Hal ini bagaikan ranting pohon yang tinggal di dalam pohon. Artinya, ia menjadi bagian dari pohon tersebut. Jadi, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan tinggal dalam kebenaran Tuhan. Itu berarti kita berada di bawah nama Tuhan. Berada di bawah nama Tuhan, yakni berada dalam Tuhan. Kita sering berkata, "Apakah kamu sudah berada dalam Tuhan?" Teruslah berada dalam Tuhan. Kita harus bersatu dengan saudara-saudara dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Di dalam Tuhan. Apakah seseorang yang mengasihi Tuhan, mengambil Roh Yesus Kristus sebagai rohnya sendiri, dan Roh Allah sebagai rohnya sendiri? Maka inilah yang bermakna berada dalam Tuhan. Sebagai contoh, jika seseorang mengasihi Tuhan, ia akan tinggal dalam kebenaran Tuhan. Itu hanya berarti orang itu sangat mengasihi Tuhan. Ia mengambil Roh Tuhan sebagai rohnya sendiri, dan Roh Allah sebagai rohnya sendiri. Maka, orang itu adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Allah. Kita berkata, di dalam Tuhan. Orang-orang di dalam Tuhan adalah mereka yang memiliki Roh Tuhan bersamanya. Yang bersama dengan Tuhan memiliki roh kehidupan Yesus Kristus. Maka orang itu berada dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Roma. Rasul Paulus berkata, "Jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia tidak termasuk milik Kristus, karena yang milik Kristus berada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, yaitu dalam kebenaran Tuhan." Oleh karena itu, kita mengerti bahwa kita harus mengambil Roh Kristus sebagai rohnya sendiri, dan Roh Allah sebagai rohnya sendiri. Dengan demikian, jika seseorang mengasihi Tuhan, ia menjadi wadah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Biarkan Tuhan tinggal di dalam kita. Roh Tuhan dan Roh ilahi tinggal di dalam kita. Maka, kita harus taat kepada Roh Tuhan yang diberikan oleh Bapa, yang berarti mencintai Tuhan. Nah, mari kita ambil sebuah contoh. Jika seseorang mengasihi Tuhan, bagaimana kepribadiannya? Misalnya kita ambil contoh yang sederhana. Katakanlah ada sebuah perumpamaan tentang dua anak laki-laki. Ada seorang ayah, ada dua anak laki-laki. Ayah berkata kepada anak sulungnya, "Anak sulung, pergilah bekerja di kebun anggur." Anak sulung berkata, "Ayah, aku tidak mau pergi." Tapi kemudian anak sulung itu pergi juga. Anak sulung merasa, "Kalau aku tidak pergi, aku minta maaf, ayah, karena aku mencintai ayahku. Aku akan tetap dengar kata ayah. Aku akan pergi bekerja di kebun anggur." Kalau anak sulung ini, dia pergi, walaupun sebelumnya bilang tidak mau, tapi akhirnya pergi. Itu menunjukkan dia sangat mencintai ayahnya. Lalu ayah itu berkata kepada anak bungsu, "Anak bungsu, pergilah bekerja di kebun anggur." Anak bungsu berkata, "Baiklah, ayah, aku akan pergi." Tapi anak ini tidak jadi pergi. Jadi dari kedua anak ini, siapa sebenarnya yang hidup dalam kebenaran ayahnya? Siapa yang taat pada kehendak ayahnya? Yaitu anak sulung yang taat. Kita katakan tinggal dalam kebenaran Tuhan itu. Maka harus taat pada Roh Tuhan. Menjadikan Roh Tuhan sebagai roh kita. Menjadikan Roh Kudus yang dianugerahkan sebagai roh sendiri. Orang itu tinggal dalam kebenaran. Ketika Roh Kudus datang. Saat Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam kita, namun kita tidak mau tinggal dalam Roh Kudus, malah meninggalkan Roh Kudus, maka dia bukan mencintai Tuhan, juga tidak mencintai anugerah. Tapi kalau dia mencintai, maka mencintai anugerah itu, taat pada kehendak Roh Kudus, maka dia tinggal dalam kebenaran. Semoga kemuliaan bagi Ayah di surga. Amin.